Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Towel, orang yang kau hujat atas nama kritik tidak cocok melatih timnas. Orang yang kau hina atas nama kritik taktiknya terlalu ST atau STY-isme. Justru dialah yang membawa timnas U17 lolos ke Piala Dunia melalui babak kualifikasi, mengalahkan Korea, melumat Yaman dengan 4-1. Kau ini asal yang berbau STY, kau hujat atas nama kritik. Coach Nova adalah orang yang paham menghargai seseorang, yaitu yang bernama STY. Bahkan Coach Nova tidak segan-segan mengatakan STY sangat berjasa untuk karir kepelatihannya. Kalau memang banyak hal yang bagus, banyak hal positif dari STY, sudah pantasnya dilanjutkan, sudah pantasnya dikembangkan lagi. Towel, terus kalau kau ajukan pelatih dan seandainya pelatih yang kau ajukan itu diterima, nanya aja nih, emang dapat apa sih kau? Nanya aja ya. Sekali lagi respect dan hormat untuk Coach Nova yang sudah membawa Garuda Muda terbang tinggi lolos ke Piala Dunia melalui babak kualifikasi. Pertahankan strategimu itu, Coach. Dan terima kasih juga kepada adik-adik timnas sepak bola Indonesia U17. Kalian keren, kalian membanggakan. Pertahankan itu, kembangkan lagi. Dan untuk si Towel atau manusia-manusia seperti mereka, kita tidak perlu mendengarkan ocehan-ocehan mereka. Kita berikan saja hak mereka untuk bersuara, tapi kita juga punya hak untuk tidak mendengarkan mereka. Towel, kau makan itu filosofi, kau makan itu statistik, kau makan itu sepak bola menyerang, kau makan itu penguasaan bola. Sekali lagi, pertandingan sepak bola, turnamen sepak bola, kompetisi sepak bola, pada akhirnya yang kita butuhkan hasil dan kemenangan. 3 poin. Timnas sepak bola Indonesia selalu di hati. Nah, suara abang ini mewakili kita semua sebenarnya. Apa yang dibuat sama Coach Nova di Timnas U17, ya itu yang menurut saya sesuatu yang luar biasa dan tidak dibuat sama pelatih-pelatih lain. Oke, mungkin secara permainan kita masih dikatakan jauh dari harapan sebagian orang yang ada di Indonesia. Mungkin secara permainan kita masih kalah. Tapi ingat, secara hasil pertandingan, satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang saat ini sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 cuma Indonesia. Jadi, oke lah, mungkin orang yang lain berpikir statistik itu penting, penguasaan bola itu penting, tembakan ke gawang itu penting, akurasi ke operan itu penting. Oke, betul. Tapi ingat, hasil akhir juga itu penting, bukan hanya sekedar statistiknya. Jadi sekali lagi, apa yang dibuat sama Coach Nova saya pikir luar biasa. Dan kalau masih ada yang kritik Coach Nova, ya menurut saya orangnya tidak waras lagi dia. Tidak betul lagi dia. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang dibuat sama Coach Nova selama 2 pertandingan ini itu kemenangan loh. Bahkan kita kasih kalah Korea yang notabene salah satu raksasa Asia yang kita sulit untuk kalahkan mereka. Bahkan lawan Yaman pun Malaysia itu kalah loh 4-0 tahun 2023. Sekarang kita hajar mereka 4-1. Jadi kalau masih ada yang kritik Coach Nova, saya pikir ya entahlah orang itu otaknya terbuat dari apa. Yang dibilang sama si abang ini yang mewakili kita semua. Towel apalagi. Walau menang 100-0 pun, Indonesia nggak akan lolos ke Piala Dunia U17. Itu kata media Vietnam yang bernama Soha. Kenyataannya, sekarang Indonesia lolos Piala Dunia U17. Tapi pemberitaan Soha sebenarnya bukan bermaksud meledek timnas U17 Indonesia. Oh ya. Skenario pahit yang dihadapi Indonesia sebelum 2 match terakhir penyisihan grup. Saat itu Soha menyebut persaingan di grup C Piala Dunia U17 2025 sangat ketat dan sulit diprediksi. Timnas Indonesia U17 masih berpeluang besar lolos ke perempat final, namun skenario pahit juga bisa terjadi. Kalau Indonesia mengalahkan Afghanistan dan Korea Selatan imbang lawan Yaman, maka Florasa CS dipastikan lolos dan mengamankan tiket Piala Dunia U17 2025. Namun jika Indonesia kalah dan Korea Selatan menang, grup C masuk fase krusial. Soha menambahkan, bisa saja 3 tim mengakhiri fase grup dengan 6 poin. Misalnya Indonesia kalah dari Yaman tapi menang atas Afghanistan, sementara Korea Selatan menyapu 2 laga sisa. Jika 3 tim punya poin sama, penentuan lolos berdasarkan hasil head to head antar mereka. Jika masih imbang, dilihat selisih dan
dan jumlah gol di laga tersebut. Kalau belum terpecahkan juga baru dihitung selisih dan jumlah gol di seluruh laga grup tanpa hasil lawan tim peringkat keempat. Ya, untungnya Indonesia bisa melewati skenario gelap tersebut. Soalnya kita menang lawan Yaman, sementara Afghanistan dibantai Korsel. Jadi hasil apapun di match selanjutnya, Indonesia tetap di peringkat 1 atau 2 grup alias tetap lolos. Ya lumayan lah ya, hiburan di tengah kondisi rupiah yang makin melemah. Jadi kita nanti lawan Afghanistan itu ya apapun hasilnya sudah tidak dipedulikan lagi, tapi ya menurut saya jangan terlena dulu. Kita menyapu 3 pertandingan dengan kemenangan itu luar biasa. Tapi kalau kita imbang ataupun kalah, saya pikir itu tidak buruk juga, karena sekarang otomatis Coach Nova akan merotasi pemain dan pemain-pemain penting yang ada sekarang itu pasti akan disimpan untuk pertandingan berikutnya. Dan ya saya pikir kita hasil nanti lawan Afghanistan tidak terlalu penting lah, karena kita sudah dipastikan lolos ke babak berikutnya dan kita lolos ke Piala Dunia, menggendong ASEAN. Betul nggak sih? Betul lah. Beda kelas, dulu jiran sebelah kalah 4-0 dari Yaman, sementara Indonesia bantai Yaman 4-1. Laga sebelah kalah melawan Yaman U17 di ajang yang sama di tahun 2023 lalu, dibantai oleh Yaman dengan skor telak 4-0. Di ajang itu Malaysia pun juga gagal lolos ke 8 besar. Beda halnya dengan Indonesia. Indonesia kemarin berhasil menang telak atas Yaman dengan skor 4-1. Tak hanya itu saja, Indonesia juga berhasil kalahkan raksasa Asia Korea Selatan, sekaligus lolos ke 8 besar Piala Asia U17 dan berhak kantongi 1 tiket Piala Dunia U17 pada November nanti. Beda. Betul bang, beda kelas kita. Sekarang ya Malaysia ini bukan kelasnya kita lah. Kelasnya kita itu Korea Selatan, Jepang, Australia, negara-negara Asia Timur, Asia Barat. Ya untuk Asia Tenggara susah lah. Kita sepertinya bukan kelas mereka lagi, karena sekarang otomatis yang lolos ke kualifikasi Piala Dunia itu cuma Indonesia. Thailand sudah pulang, yang dibilang peringkat 99 dunia pulang duluan. Pulang pak. Penyialah timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Apa benda ni weh? Untuk sobat yang belum tahu, Garuda Muda telah bantai Yaman 4-1 dan dipastikan akan berlaga di ajang Piala Dunia bawah 17 tahun akhir tahun ini. Sekali lagi abang menonton pertandingan itu dan kali ini sangat luar biasa permainan timnas. Anak asuh Nova Arianto memasuki pertandingan dalam mood membantai. Sejak minit pertama timnas kencang melakukan serangan hingga berhasil mencetak 2 gol yang dianulir karena offside. Alias sayap kiri kerap menjadi duri dalam daging pertahanan Yaman. Garuda Muda membuka keunggulan pada minit ke-15 melalui tendangan roket Zahabi Goli yang menggetarkan gawang Yaman. Ini jelas merupakan gol tercantik di babak kualifikasi. Bahkan abang turut berteriak kaget. 10 minit kemudian Fadli Alberto melakukan sundalan naluriah untuk mencetak gol kedua Indonesia. Di awal babak kedua, Putu Panji melakukan kesalahan dengan menghadiahkan penalti kepada Yaman untuk gol pertama mereka. Gol itu menyemangati Yaman dan mereka menyerang dengan gencar, tetapi Ghaffar Al-Ghassimi memastikan tidak ada lagi kebobolan. Ivendra kembali menjadi hero timnas saat ia mencetak 2 gol berturut-turut melalui tendangan penalti dan juga counter attack. Setelah itu Garuda Muda terus tampil apik hingga laga usai. Timnas Indonesia hanya perlu bermain imbang dengan Afghanistan untuk mempertahankan puncak klasemen grup C setelah ini. Jujur saja abang tumpang gembira dan semoga ini memberikan dorongan kepada tim senior untuk mengikuti jejak Garuda Muda menuju ke Piala Dunia. Selamat dan sekali lagi teruskan menyala sang Garuda. Menyala. Saya pikir dia bilang ini tertular ke timnas Malaysia. Padahal ke timnas senior. Ya semoga timnas senior kita bisa mengikuti junior-junior mereka lah. Keren. Thailand tersingkir. Uzbekistan tim pertama lolos Piala Dunia U17. Ya, betul. Hadirnya pemain jebolan Akademi Manchester United, Silva Maxes, tidak bisa membuat banyak perubahan untuk Thailand. Walaupun di laga debutnya mencetak 1 gol. Kalah di pertandingan awal dari Uzbekistan U17 dengan skor 4-1. Kemudian kalah dari Arab Saudi dengan skor 3-1. 2 kekalahan beruntun membuat Thailand mengoleksi 0 poin. Sehingga Uzbekistan dan Arab Saudi sukses bertengger di posisi pemuncak klasemen dan runner-up dengan koleksi 6 poin. Sementara itu, Cina U17 dan Thailand berada di posisi 3 dan 4 tanpa meraih poin. Di pertandingan terakhir grup A, Cina akan melawan Thailand. Hasil tersebut tidak akan merubah nasib mereka. Jadi sama saja, Thailand itu ketemu Arab,
ya tidak ada apa-apanya. Ya kalau kita bicara soal Uzbekistan ini sekarang lagi naik daun, mulai dari kelompok umurnya sampai seniornya mereka ini bagus sekali. Jadi kalau kita lihat Uzbekistan ini memang lawan yang agak berat. Bahkan kemarin kita pun di U23 kita kalah dari mereka, walaupun tidak kalah menyakitkan lah. Tapi setidaknya mereka ini luar biasa dan perkembangan sepak bola mereka saya pikir ya melebihi Indonesia lah. Nah semoga sepak bola Indonesia juga bisa berkembang seperti Uzbekistan ini. Dan kalau kita lihat Thailand, ya Thailand sudah pasti pulang lawan Cina nanti. Mereka mau menang atau imbang atau kalah sudah tidak mempengaruhi hasil, dan sudah pasti Indonesia satu-satunya dari Asia Tenggara yang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi. Tinggal menunggu Vietnam. Vietnam ini kalau saya tidak salah, kalau salah boleh koreksi. Kalau misalkan Vietnam itu menang di pertandingan terakhir, maka Vietnam ya bisa lolos melalui jalur runner up. Dia posisinya runner up. Tapi kalau dia kalah atau imbang, ya selesai. Cuma Indonesia yang lolos Piala Dunia. Keren. Hari itu Indonesia kalahkan Korea 1-0. Semalam Indonesia kalahkan pasukan Arab Yaman 4-1, sekaligus membawa mereka mara ke suku akhir Piala Asia bawah 17 tahun. Bukan tu je, mereka juga telah layak masuk ke Piala Dunia 2025 bawah 17 tahun. Maksudnya, dah 2 kali mereka masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun tau. Kejutan dan kejayaan ini dibuat oleh pemain tempatan mereka, tahu tak? Bukan warisan, bukan naturalisasi. Saya bukan nak sanjung sangat Indonesia ni, tetapi saya nak jadikan Indonesia ni sebagai contoh teladan untuk kita. Kerana pemain-pemain tempatan Indonesia yang sekarang ni bakal mengisi skuad utama kebangsaan mereka kelak. Lagi kuat je dia. Betul. Pernah tak pasukan kita masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun? Kalau tak pernah, ini saatnya untuk kita benar-benar fokus pada akar umbi. Dalam masa kita membawa lebih ramai pemain warisan dan naturalisasi memperkasakan pasukan kebangsaan, kita juga wajib menggandakan usaha memperkasakan pemain tempatan sejak di bangku sekolah. Apapun tahniah Indonesia. Ya, sharekan video ni dan mai jumpa. Ya betul. Kita Indonesia kerennya kita di kelompok umur ini minim pemain-pemain diaspora atau pemain keturunan. Mungkin cuma Matthew Baker yang ada di sana sebagai pemain-pemain keturunan. Selebihnya itu pemain-pemain yang ya bermain di Liga 1, bermain di liga lokal. Dan saya pikir mereka ini bisa diproyeksikan untuk level yang lebih tinggi seperti Evandra, Putu Panji, Dava, Matthew Baker. Mereka ini bisa diproyeksikan ke U20, U23, U22. Ini mereka bagus. Mereka punya visi bermain yang keren lah menurut saya. Assalamualaikum Piala Dunia guys. Indonesia official guys, layak ke quarter final, and welcome to World Cup. 4-1 guys mengalahkan Yemen. Jom kita bahas guys. Let's go. Sebelum tu guys, jangan lupa guys ya, nonton reaction aku untuk perlawanan tim Indonesia bertemu dengan Yemen guys ya. Menang 4-1, kalian boleh nonton. Nanti aku akan post lah di dalam TikTok aku ni guys. Okay, apa guys, 4-1 guys ya. Kita menang dan ya kita otomatis guys kita layak ke World Cup ya. Kalau aku tak silap lah, layak ke World Cup. Dan memang layak. Alhamdulillah ya, kita ucapkan tahniah untuk Coach Nova dan pemain-pemain timnas Indonesia sendiri yang bermain. Dan ini adalah pencapaian terbaik guys. Kita layak ke Piala Dunia dan layak ke quarter final guys. Itu terpulang guys kalau kita terlayak ke final AFC ke, tapi kita sudah layak ke Piala Dunia guys. Alhamdulillah. Apa guys, tinggalkan komen kalian untuk timnas Indonesia Under 17. Komen aja guys, komen apa pendapat kalian. Adakah kalian berbangga? Whatever, komen, jangan komen berdebat. Kalau berbangga pasti berbangga, tapi ya kita punya timnas pusat tidak lolos, itu sayang sekali. Timnas U17-nya timnas pusat itu tidak lolos mereka tuh. Nah, harusnya kita ketemu di final itu. Lu kemasukan 3 gol, tapi lu masukin 4 gol, you still win the game bro. Lu main bertahan, ilmunya dari Korea, lu pulangin Korea bro. Lu main gak total football, tapi cetak gol dari penalti, you still win the game bro. Yang terakhir, lu gak ganti Nova Arianto jadi Arjen Ruben, lu pulangin Korea, and you still win the game bro. 3 poin, gila. Evandra, thank you. Nih Evandra gantinya Evan Dimas nih. Muah. Evandra Holyfield. Muah. Petinju itu anjing. Ya, jadi kita sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia. Keren Coach Nova, satu-satunya
pelatih lokal yang bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi. Sekali lagi lewat jalur kualifikasi. Coach Nova tidak mau untuk Piala AFF, bukan level kita. Jadi Coach Nova ini berjaya di Piala Asia, berjaya juga membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia U17. Jadi Coach Nova ini dia sekali pancing dapatnya 2 ikan, ya kan. Lolos ke quarter final Piala Asia dengan lolos ke Piala Dunia. Nah, ini yang keren dari pelatih lokal satu ini. Dan ya jangan digantikan lah. Kalau digantikan lagi ya susah mana bisa maju kita. Tahniah untuk tahniah. Selamat untuk timnas U17 dan kita doakan mereka bisa melaju sampai ke final. Ya, tidak ada yang mustahil kalau permainannya seperti ini terus. Saya pikir ya kita bisa dapat juara Piala Asia, walaupun itu mimpi yang terlalu besar, tapi why not? Kenapa kita tidak bermimpi yang lebih besar? Kan begitu. Jadi kalau kita bisa juara Piala Asia kan keren. Ya walaupun masih jauh perjalanannya, masih sampai tanggal 20, tapi ya why not? Ya kan, come on man. Dan kalau kita bisa masuk Piala Dunia dan kita lolos dari fase grup pun, wah keren. Indonesia cetak sejarah lagi itu ya. Tetangga pasti ketar-ketir kepanasan dan pasti akan cari alasan itu. Akan cari-cari sejarah apa nih yang bisa kita patahkan argumen-argumen dari orang-orang Indonesia atau netizen Indonesia, pasti seperti itu. Tapi sudahlah, tahniah, selamat untuk U17. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton dan yang terpenting jangan lupa subscribe. Hormat.